Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana sayyidus syuhur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, tidak pandang sayang. Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Semua orang kaya duduk berdampingan dengan orang miskin, orang berpangkat dan tidak berpangkat, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam puncak, yaitu malam yang ke-15 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Namun sebelum saya memasuki ceramah yang saya bawakan pada malam hari ini, saya memohon maaf kepada para jamaah Masjid Al-Huda. Saya diberikan amanah dari Pondok Pesantren As-Adiyah cabang Uloe. Di sana ada amplop, itu adalah amanah yang diberikan. Jadi saya diberikan amanah itu harus ditunaikan karena Allah mengatakan innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi ini adalah pesantren As-Adiyah cabang Uloe. As-Adiyah itu memiliki cabang, pondok pesantren As-Adiyah yang berpusat di Kota Sengkang itu memiliki cabang kurang lebih 500 cabang di seluruh Indonesia, termasuk di Malaysia. Cabang yang terjauh adalah di Malaysia. Jadi kalau kita mau ada anak-anak kita di Malaysia mau kasih sekolah anaknya di As-Adiyah, di Malaysia ada cabang As-Adiyah, tepatnya di Sabah, Malaysia, Tawau. Termasuk di Papua ini juga ada cabangnya, tepatnya di Asgong, Balikpapan. Hampir di seluruh provinsi di Sulawesi Selatan ini punya cabang. Dan yang saya bawa ini adalah As-Adiyah cabang Uloe. Insyaallah ini apa istilahnya, seikhlas kita. Karena apapun yang kita belanjakan di jalan Allah, ketika kita ikhlas, itu akan dari nilai kecil akan menjadi besar. Makanya ada sebuah perkataan ulama, boleh jadi sesuatu yang kecil nilainya tapi kecil modalnya tapi nilainya besar. Tapi ada juga besar nilainya tapi nilainya kecil. Apa maknanya itu? Artinya walaupun kita kecil jumlah yang kita sumbangkan, tapi karena kita niatkan karena Allah, maka itu akan bernilai besar. Tapi ada kalanya besar kita sumbangkan tapi bernilai kecil ketika kita tidak ikhlas, tapi karena ria misalnya, maka itu nilainya akan bernilai kecil walaupun jumlahnya besar. Jadi ini permohonan maaf saya, ini merupakan amanah yang diberikan kepada saya. Jadi ini sesuai dengan keikhlasan kita. Kalau tidak ikhlas jangan nih, karena ibadah itu dasarnya adalah keikhlasan. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, di malam yang ke-15 merupakan puncak. Kita sudah berada di puncak bulan Ramadan. Insyaallah sisa 15 malam ke depan kita menghadiri keramaian di bulan suci Ramadan ini. Insyaallah tema kita adalah pengadilan Allah di hari kemudian atau hari akhirat. Jadi anak-anak, sebenarnya saya tidak bawakan tema ini, langsung saya bahas, cuma anak-anak mau tulis temanya, jadi saya kasihkan tema pengadilan Allah di akhirat. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika manusia sudah meninggal, kita berpindah alam, nanti kita akan digiring
Semua manusia dibangkitkan dan digiring di suatu tempat, namanya padang mahsyar. Disitulah manusia akan digiring dan akan diadili oleh Allah. Pengadilan Allah, tapi pengadilan Allah di hari kemudian berbeda dengan kita di dunia. Pak, kalau kita di dunia, kalau ada duit, kalau ada fulus, urusan mulus. Begitulah. Tapi kalau di akhirat tidak bisa orang selamat, tidak bisa orang lolos dari pengadilan Allah. Pasti akan diadili apa saja yang kita lakukan di dunia ini, pasti akan diadili oleh Allah nanti di hari kemudian. Kenapa? Karena di hari kemudian nanti mulut kita ini ditutup. Tidak bisa berbicara mulut. Di dalam Quran surat Yasin ayat 65, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut kalian kami bungkam, dan yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian yang menjadi saksinya terhadap apa yang kamu lakukan. Jadi nanti di hari kemudian mulut itu tertutup. Bukan mulut yang bicara, tapi kaki kita. Misalnya tangan kita yang berbicara bahwa sayalah yang mengambil. Tangan kita yang berbicara, saya mengambil misalnya uangnya si A. Kemudian kaki yang menjadi saksinya, saya yang menjadi saksinya. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena pengadilan Allah. Mulut tidak bisa berbicara, tapi anggota tubuh kita inilah yang berbicara. Dan di hari kemudian itu ada 4 pertanyaan mesti harus ditanyakan kepada kita semua nantinya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasulu qadaman bani adam yaumal qiyamati hatta yasalu an arba'i hisal. Artinya tidak bergeserlah kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat atau hari akhir sampai dia ditanyakan 4 hal. Jadi keempat hal ini kita tidak bisa lolos dari pertanyaan ini. Tidak sama di dunia. Kalau di dunia ada uang disebutkan bisa lolos dari pertanyaan, tapi di akhirat kita tidak bisa lolos. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang betul-betul menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Ada 4 pertanyaan mesti kita tanyakan, mesti ditanyakan nanti di hari kemudian. Yang pertama, pertanyaan Allah untuk kita, an umruhu fima afnahu. Jadi pertanyaan pertama mengenai umur kita. Fima afnahu, di mana kamu habiskan, di mana kamu gunakan. Jadi umur, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu umur itu memiliki 3 huruf. Ain, mim dan ro, umur. Umur ini seakar kata dari kata makmur. Makmur itu biasa kita mendengar istilah kemakmuran masjid, dewan kemakmuran masjid. Makmurkan masjid artinya mengisi hal-hal kegiatan yang positif kepada di dalam masjid, kegiatan salat berjamaah. Intinya masjid kita ramaikan dan menggunakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau menggunakan kegiatan-kegiatan ibadah. Maka umur ini artinya bagaimana umur kita ini mengisi di hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan amal-amal soleh. Nah, itu kita gunakan. Karena umur ini adalah amanah Allah, diamanahkan kepada kita. Dan setiap nanti di hari kemudian setiap seseorang itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Di mana kamu gunakan umurmu? Waktu kamu hidup di dunia semenjak kita balik usia 12 tahun sampai kita dijemput oleh Allah dengan kematian, itu akan dihitung nanti, akan dipertanyakan di mana kita gunakan umur kita. Berapa usia kita, berapa umur kita hidup di dunia ini, bermacam-macam. Ada yang hidup di dunia ini umurnya sampai 63 tahun. Kalau kita mengikut kepada Nabi, ada yang melewati usia Nabi 80 tahun. Dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan sejak kita usia balik sampai kita meninggal dunia, akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kemudian.
Jadi umur ini kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu diberikan umur yang panjang dan baik perilakunya. Jadi orang yang baik kata Rasulullah diberikan umur yang panjang. Umurnya panjang sampai ada yang sampai 80 tahun, 100 tahun. Tapi di usia yang di umur yang banyak itu sampai 80-an, 70-an dia gunakan kepada hal-hal yang baik, hubungannya kepada Allah bagus, wa hasuna amaluhu. Baik hubungannya kepada Allah, seperti ibadahnya bagus, salatnya bagus, begitu pula hubungannya sesama manusia, hablum minan nasnya juga bagus. Dan ini harus bagus kedua-duanya, Pak. Hakikat keselamatan itu tidak bisa kita menilai hanya satu sisi. Ada kita nilai orang, oh rajin salat itu, tidak pernah alfa ke masjid, pasti penghuni surga itu. Tunggu dulu. Bagaimana hubungannya dengan tetangganya? Bagaimana hubungannya dengan sesamanya? Jangan sampai dia rajin ke masjid, tapi tak kanan kiri tidak ada yang baku omong, tidak ada baku cocok dengan tetangganya, berarti belum memiliki hakikat keselamatan. Karena hakikat keselamatan itu, Pak, mesti diperbaiki duanya, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, dan hablum minan nas. Makanya perintah sholat itu, Isra Mi'raj itu, kenapa ada Isra dan ada Mi'raj? Ini pelajaran bagi kita, kenapa ada Isra dan ada Mi'raj. Kenapa Nabi tidak langsung Mi'raj saja? Bisa saja, tapi peristiwa Isra Mi'raj itu memiliki pelajaran yang sangat berharga yang patut kita contohi. Kenapa ada Isra? Supaya kita dalam sholat itu nantinya akan memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Isra itu hubungan horizontal, harus diperbaiki. Kemudian Mi'raj, hubungan kita kepada Allah, hubungan vertikal, itu harus diperbaiki. Kalau sudah bagus dua-duanya ini, hubungan kita kepada Allah bagus, hubungan kita sesama manusia bagus, 100% pasti kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Itu saja kuncinya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, an ilmihi fima ablah, mengenai ilmu yang dikaruniakan Allah kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Mungkin ada orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, pendidikan sampai mencapai gelar profesor, itu nanti akan dipertanggungjawabkan, Pak, ilmu itu. Apakah ilmu yang dikaruniakan Allah kita gunakan untuk mencerdaskan orang, memperbaiki orang banyak, atau kita membodoh-bodohi orang yang bodoh, atau memang yang sudah bodoh? Jadi ilmu itu harus dipertanggungjawabkan nantinya. Hadirin sidang jemaah tari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu, kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat sebenarnya itu adalah ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang senantiasa memperbaiki baik hubungannya dengan sesama manusia, tidak membuat ada orang yang berilmu tapi justru dia memiliki sifat sombong, merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat. Nah inilah ilmu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Bagaimana ilmu itu kita pergunakan kepada orang yang memperbaiki umat, bukan justru menzalimi atau membodoh-bodohi umat manusia. Ini pertanyaan nanti yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan yang paling sulit karena dua pertanyaan. Kalau tadi persoalan umur, satu pertanyaannya, di mana kamu habiskan umurmu? Kalau yang kedua tadi amal, ilmu, di mana kamu gunakan ilmumu? Tapi yang ketiga ini mengenai anmalihi, harta. Hartamu min aina iktasabu, di mana kamu dapatkan, wa fima anfaqahu, di mana kamu gunakan. Jadi harta yang kita miliki dalam kehidupan ini nanti akan dua pertanyaannya, Pak. Di mana kamu hasilkan, di mana kamu dapatkan ini uang? Apakah dengan cara yang bagus, halal, jangan sampai hasil korupsi, uangnya rakyat kamu ambil, nanti di hari kemudian kamu diadili oleh Allah dan kamu tidak akan lolos. Apakah harta yang kamu dapatkan ini dengan cara yang baik, bukan dengan cara mengambil hak orang lain? Apalagi dalam dunia perdagangan terkadang kita menggunakan dengan sistem yang curang.
ada namanya riba. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Hati-hati. Ketika kita sudah mendapatkan dengan cara yang baik, halal misalnya caranya, oh dia dapatkan dari hasil keringatnya sendiri halal. Tapi bagaimana lagi? Di mana kamu belanjakan? Pernahkah kamu sumbangkan uangmu untuk pembangunan Masjid Al-Huda? Pernahkah kamu sumbangkan hartamu untuk pembangunan pondok pesantren misalnya? Karena itu saja yang nanti kita miliki. Harta yang kita miliki di dunia ini tidak akan sampai di akhirat. Hukum dunia hanya sampai di dunia. Hukum dunia tidak akan sampai di akhir, tapi hukum dunia dan hukum akhirat akan sampai di akhirat. Misalnya ketika kita belanjakan harta kita di jalan Allah, maka itulah nanti akan sampai di akhirat. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apapun kamu belanjakan di jalan Allah, pasti Allah akan menggantinya. Kemudian yang terakhir, jadi harta itu pertanyaannya adalah mengenai di mana kamu dapatkan, bagaimana cara kamu mendapat. Itu nanti pertanyaan Allah, apakah dengan cara yang bagus, halal, kemudian di mana kamu belanjakan. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan terakhir nanti di hari kemudian, an jismihi fima ablah. Mengenai tubuh kita ini nanti akan dipertanggungjawabkan di mana kita gunakan tubuh kita ini. Apakah tubuh kita ini pernah kita sujud kepada Allah, menyembah kepada Allah? Apa tubuh ini pernah kita ibadahi Allah? Sebagaimana beberapa malam yang lalu saya sampaikan pesan Luqmanul Hakim bahwa pada diri manusia ini, kita ini terbagi atas tiga. Terbagi tiga. Haknya Allah, milik Allah adalah nyawa. Tubuh kita ini yang senantiasa kita biayai, kasih makanan yang bergizi. Ketika kita meninggal, itu adalah makanannya ulat, cacing tanah. Tubuh kita ini dimakan oleh ulat. Apa yang kita miliki hanya satu, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini untuk lillahi ta'ala, untuk mencari ridha Allah, itulah yang kita miliki. Baik itu sholat kita, ibadah kita, termasuk harta kita belanjakan di jalan Allah. Pembangunan masjid dan pembangunan pendidikan agama dan lain sebagainya, itu saja yang kita miliki. Sebagai kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini, bahwa pengadilan nanti di hari kemudian kita tidak akan bisa lolos, karena 4 pertanyaan ini pasti kita akan ditanya oleh Allah. Yang pertama adalah an umruhu bima afna, umur kamu di mana kamu habiskan, di mana kamu gunakan. Kemudian yang kedua, al ilmu bima faala, ilmu yang kami berikan kepada kamu di mana kamu pergunakan. Apa kamu pergunakan untuk memperbaiki umat? Kemudian yang ketiga adalah an malihi min aina iktasabu wa bima anfaqahu. Mengenai hartamu di mana kamu dapatkan, apakah dengan cara yang halal atau yang haram? Kemudian setelah itu wa bima anfaqahu, di mana kamu belanjakan? Apakah pernahkah kamu belanjakan di jalan Allah? Kemudian yang terakhir, an jismihi, tubuh kita ini di mana kita habiskan, di mana kita gunakan. Demikian, semoga nasihat yang singkat ini bisa kita melakukan al-muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, evaluasi diri kita. Apakah kita sudah mempersiapkan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang keempat itu. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.